Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Arfiansyah dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari grup 2, Radita Handayani Suryodipuro dan Mas Eko Heri Prabowo menyampaikan pemaparan mengenai regression, time series, dan path analysis yang kami ambil dari buku Multivariate Data Analysis edisi ke-6 dari Hare dan kawan-kawan, dan juga dari buku Using Multivariate Statistics dari Tabanik dan Linda tahun 2007. Silakan Mas Eko. Time series analysis kami ambil dari chapter 18. Analisis time series digunakan ketika pengamatan dilakukan berulang kali selama 50 periode waktu atau lebih. Kadang-kadang pengamatan berasal dari satu kasus, tapi lebih sering merupakan skor agregat dari banyak kasus. Misalnya, skor yang mewakili berapa banyak anak usia 2 tahun mengalami tantrum tiap harinya, kemudian juga output mingguan dari pabrik manufaktur, atau GNP tahunan untuk negara berkembang. Semua ini dilacak selama waktu yang cukup lama. Salah satu tujuan dari time series adalah untuk mengidentifikasi pola dalam urutan angka dari waktu ke waktu yang saling berkorelasi tetapi diimbangi dalam waktu. Tujuan lainnya adalah untuk menguji dampak dari satu atau lebih intervensi. Analisis time series juga digunakan untuk meramalkan pola kejadian di masa depan atau untuk membandingkan serangkaian kejadian yang berbeda. Analisis time series lebih tepat untuk data dengan autokorelasi daripada regresi berganda. Karena dua alasan. Yang pertama, adanya pelanggaran eksplisit terhadap asumsi independensi kesalahan. Kesalahan berkorelasi karena pola dari waktu ke waktu dalam data. Yang kedua, bahwa pola dapat mengaburkan atau secara palsu meningkatkan efek intervensi kecuali jika diperhitungkan dalam model. Menurut Guerra tahun 2011, menggunakan analisis time series untuk mengembangkan ukuran risiko melewati ambang batas, baik untuk hypo atau hiperglikemia di antara pasien yang memiliki pemantauan glukosa terus-menerus. Mereka mencatat bahwa pembacaan glukosa yang sama dapat memiliki arti yang sangat berbeda dengan adanya tren glukosa yang naik atau turun. Menggunakan data simulasi dan data asli, dengan interval 1 menit dalam analisis time series, mampu mengidentifikasi krisis yang tertunda dengan sensitivitas dan spesifitas. Silakan Mas Eko. Yang berikutnya pada tabel 18.1 menunjukkan beberapa terminologi time series. Kita bisa lihat di tabel ini. Next Mas Eko. Asumsi analisis time series. Yang pertama mengenai masalah teoritis. Biasanya diterapkan berkaitan dengan inferensi kausal dalam analisis time series. Hanya dengan penetapan acak untuk kondisi pengobatan, kontrol variabel, dan manipulasi intervensi dapat menyebabkan kesimpulan yang masuk akal ketika perbedaan yang terkait dengan intervensi diamati. Yang kedua, masalah praktis. Adanya random shock yang mengganggu sistem dianggap independen dan terdistribusi normal dengan min 0 dan varians konstan dari waktu ke waktu. Kontingensi antara skor dan waktu ke waktu adalah bagian dari model yang dikembangkan selama identifikasi dan estimasi. Yang berikutnya, normalitas distribusi residu merupakan suatu model yang dikembangkan dan kemudian normalitas residu dievaluasi dalam analisis time series. Yang berikutnya, homogenitas varians dan rata-rata nol residual. Setelah model dikembangkan, periksa plot residu standar versus nilai prediksi untuk menilai homogenitas varians dari waktu ke waktu. Lalu adanya independensi residual. Selama fase diagnostik, setelah model dikembangkan dan residu dihitung, tidak boleh ada autokorelasi yang tersisa atau autokorelasi parsial pada berbagai leg di ACF dan di PACF. Kemudian adanya absent outliers. Outliers adalah pengamatan yang sangat tidak konsisten dengan sisa data time series. Mereka dapat mempengaruhi hasil analisis dan harus ditangani. Untuk itu kita perlu periksa plot time series sebelum dan sesudah disesuaikan untuk autokorelasi dan untuk mengidentifikasi outlier yang jelas sehingga dapat ditangani dengan memeriksa data asli untuk melihat kesalahan, menghapus pengamatan, atau mengganti pengamatan dengan nilai yang diperhitungkan, dan sebagainya. Next slide. Persamaan dasar untuk model ARIMA time series.
Seperti kebanyakan prosedur multivariat, analisis time series dilakukan oleh komputer. Beberapa teks dikhususkan untuk analisis time series, dan diantaranya sangat bersifat matematis. Referensi utama untuk model ARIMA yang dibahas pada chapter ini menggunakan Box-Jenkins, Renzel, dan juga ada beberapa persamaan angka dari Glass et al. 1975 dan McDowell et al. 1980. Selanjutnya, untuk identifikasi model ARIMA, ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average dari time series didefinisikan oleh 3 terms, yaitu terms P, D, dan Q. Identifikasi time series adalah proses menemukan bilangan bulat biasanya kecil, jumlahnya misalnya 0, 1, atau 2, lalu nilai P, D, dan Q yang memodelkan pola dalam data. Ketika nilainya 0, maka elemen tidak diperlukan dalam model. Langkah pertama dalam analisis adalah memplot urutan skor selama berminggu-minggu, seperti yang kita lihat pada gambar 18.1. Ini dibuat dalam menu SPSS Windows dengan memilih graphs lalu sequence. Dua fitur yang relevan dari plot tersebut adalah tendensi sentral dan dispersi. Selanjutnya, autoregresi mewakili memori dan proses untuk pengamatan sebelumnya. Nilai P adalah jumlah komponen autoregresif dalam model ARIMA. Untuk komponen rata-rata bergerak, ini mewakili memori dari proses untuk guncangan acak sebelumnya. Nilai Q menunjukkan jumlah komponen rata-rata yang bergerak dalam ARIMA. Ketika Q adalah 0, tidak ada komponen rata-rata yang bergerak. Ketika Q adalah 1, ada hubungan antara skor saat ini dan kegiatan acak pada leg 1, dan koefisien korelasi T1 mewakili besarnya hubungan. Model campuran memiliki komponen autoregresi dan rata-rata bergerak sehingga kedua jenis korelasi diperlukan untuk memodelkan pola. Model ACF dan PACF diidentifikasi melalui pola dalam ACF, yaitu autocorrelation function, dan PACF, partial autocorrelation function. Untuk memperkirakan parameter model, menggunakan model autoregresi dan parameter T dari model rata-rata bergerak. Seperti yang disampaikan oleh McDowell et al. Tahun 80, aturannya yang berlaku adalah parameter harus berbeda secara signifikan dari 0 dan semua parameter signifikan harus dimasukkan dalam model. Ketika berkorelasi, semua parameter autoregresif. Dan disampaikan seperti rumus pada presentasi ini. Kemudian karena harus berkorelasi, semua parameter rata-rata bergerak T harus antara -1 dan 1. Jika ada dua parameter tersebut, Q sama dengan 2, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut seperti rumus yang ditampilkan di sini. Next slide. Mendiagnosis model, jika modelnya baik, perbedaan antara nilai aktual dan prediksi model adalah serangkaian kesalahan acak. Residu ini membentuk satu set pengamatan yang diperiksa dengan cara yang sama seperti setiap time series. Untuk autokorelasi pada masing-masing dari 3 leg pertama harus dikurangi dari 1.25 dan untuk selanjutnya berkurang 1.60. Namun seperti yang ditunjukkan oleh McCain dan McClary tahun 1979, jika ada banyak leg, lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka tingkat tinggi dapat melebihi kriteria ini, bahkan jika residu pada dasarnya merupakan acak. Analisis komputer time series pada tabel 18.2 ini merupakan sampel untuk data time series yang digunakan, yang diagnosisnya atau identifikasinya melalui SPSS dan SAS. Data awal disusun dalam 2 kolom, seperti kita lihat pada tabel ini. Sebagai hasil analisis, kolom tambahan dapat ditambahkan menggunakan SPSS. Langkah pertama adalah pemeriksaan plot seri dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.1 sebelumnya dengan sintaks SPSS dan output. Jika pembedaan diperlukan, urutannya diperiksa ulang. Next. Jenis-jenis time series. Jenis-jenis analisis time series ada 2 jenis utama, domain waktu, termasuk analisis ARIMA, dan domain spektral, termasuk analisis Fourier. Analisis domain waktu berhubungan langsung dengan DV dari waktu ke waktu. Analisis domain spektral menguraikan deret waktu menjadi komponen gelombang sinusnya.
Model dengan seasonal komponen, seasonal autokorelasi dibedakan dari autokorelasi lokal karena dapat diprediksi dalam jarak waktu. Pengamatan yang dikumpulkan setiap bulan, misalnya sering diharapkan memiliki lonjakan pada jeda 12 karena banyak perilaku yang bervariasi secara konsisten dari bulan ke bulan sepanjang tahun. Model seasonal dapat berupa aditif atau multiplikatif. Model dengan intervensi atau terputus, analisis time series membandingkan pengamatan sebelum dan setelah beberapa peristiwa yang dapat diidentifikasi. Dalam kuasi eksperimen, intervensi merupakan upaya manipulasi eksperimental, namun teknik ini berlaku untuk analisis peristiwa apapun yang terjadi selama rangkaian waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak intervensi. Analisis intervensi dimulai dengan identifikasi, estimasi, dan diagnosis pengamatan sebelum intervensi. Pengaruh intervensi dinilai dengan menginterpretasikan koefisien untuk variabel indikator. Menambahkan variabel kontinu ditambahkan ke analisis time series untuk melayani beberapa tujuan, salah satunya untuk membandingkan populasi pada kondisi yang berbeda. Misalnya membandingkan kualitas komputer antara dua atau lebih pabrik yang dibikin oleh dua atau lebih pabrik, kemudian konsumsi air yang dibandingkan di beberapa kota dengan atau tanpa kampanye konservasi air. Di sini kedua variabel kontinu dianggap sebagai DV. Ada beberapa masalah penting. Yang pertama mengenai pola ACF dan PACF. Model ARIMA diidentifikasi dengan mencocokkan plot ACF dan PACF yang diperoleh dengan pola ideal. Kecocokan terbaik sering menunjukkan parameter mana yang perlu dimasukkan dalam model dan pada ukuran. Terkadang lebih dari satu pola disarankan oleh plot. Untuk ukuran efek dalam analisis time series didasarkan pada evaluasi residu setelah menemukan model yang dapat diterima. Next, Mas. Forecasting atau prediksi mengacu pada proses memprediksi pengamatan masa depan dan rangkaian waktu yang diketahui dan sering menjadi tujuan utama dalam penggunaan analisis non-eksperimental. Hanya sebagian kecil dari jumlah titik data aktual yang dapat diprediksi sebelum ramalan berubah menjadi garis lurus. Seperti kita lihat di sini, gambar 18.8 memplot nilai prediksi non-intervensi serta pra-intervensi yang terjadi. Untuk metode statistik membandingkan dua model, proses identifikasi menyarankan dua atau lebih calon model. Terkadang jelas mana yang lebih baik karena hanya satu yang memenuhi kriteria diagnostik. Terkadang kedua model gagal memenuhi kriteria atau keduanya memenuhi semua kriteria. Tes statistik untuk itu dilakukan untuk menentukan apakah dua model berbeda secara memadai. Oke, untuk yang berikutnya adalah beberapa contoh dari time series analysis. Contoh ini dikumpulkan mulai dari bulan Januari 1980 hingga Juli 1990 untuk menilai dampak dari implementasi Undang-Undang Sabuk Pengaman yang diberlakukan di tahun 1985 di Illinois. Departemen Transportasi Illinois mengumpulkan data bulanan tentang jumlah kecelakaan, kematian, dan cedera dibagi berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan tersebut. Data ini disediakan oleh ROCS tahun 1992 yang menganalisis 5 DV menggunakan model ARIMA. Contoh yang saat ini berfokus pada cedera yang mengakibatkan lumpuh dan diidentifikasi sebagai level A. Data ada di time share, 66 bulan pertama berfungsi sebagai periode dasar dan 66 bulan sisanya adalah sesi pasca intervensi. Jadi kalau kita lihat di gambar 18.9 ini, di sini menunjukkan tingkat kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang terjadi lebih dari 132 bulan. Ini dibandingkan sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Sabuk Pengaman. Dalam gambar ini kita bisa melihat terjadinya penurunan tingkat cedera. Untuk selanjutnya kita langsung masuk aja mungkin ke result, ke hasilnya bahwa model time series
yang digunakan untuk menganalisis cedera yang mengakibatkan lumpuh dikembangkan untuk menguji efek Undang-Undang Sabuk Pengaman. Diperkenalkan di Illinois pada Januari 1985. Data dikumpulkan selama 66 bulan sebelum dan 66 bulan setelah penerapan Undang-Undang Sabuk Pengaman. Seperti tadi yang kita lihat di gambar 18.9, tidak ada outlier yang jelas di antara pengamatan, tetapi varian tampaknya menurun selama time series, terutama setelah terjadi intervensi. Oleh karena itu, transformasi logaritmik diterapkan pada deret waktu tersebut menghasilkan gambar 18.9. Seri pra-intervensi 66 bulan digunakan untuk mengidentifikasi model ARIMA seasonal dengan perbedaan yang diperlukan pada leg 1 dan 12 untuk mencapai stasionaritas. Oke. Dari anti-lock parameter menunjukkan bahwa dampak Undang-Undang Sabuk Pengaman adalah pengurangan 13% dalam jumlah rata-rata cedera yang mengakibatkan lumpuh per bulannya. Dengan rata-rata 3.802 cedera per bulan, pengurangannya sekitar 500 per bulan. Dengan demikian, Undang-Undang Sabuk Pengaman terbukti efektif dalam mengurangi cedera yang mengakibatkan lumpuh. Next. Untuk perbandingan program, SAS dan SPSS memiliki masing-masing satu program untuk pemodelan time series. SPSS memiliki program tambahan untuk menghasilkan grafik time series dan meramalkan deret waktu dan meramalkan time series yang disesuaikan secara musiman. SAS memiliki berbagai program untuk analisis time series, termasuk program khusus untuk time series yang disesuaikan secara musiman juga. Untuk selanjutnya, paket SPSS memiliki sejumlah prosedur time series, hanya beberapa di antaranya yang relevan dengan model ARIMA. ACF menghasilkan plot autokorelasi dan autokorelasi parsial. CCF menghasilkan plot korelasi silang, dan TS plot menghasilkan plot time series itu sendiri. Secara sistem, ARIMA adalah program pemodelan berfitur lengkap dengan 3 metode estimasi serta beberapa opsi untuk mengontrol proses iterasi. SAS ARIMA memiliki opsi paling banyak untuk menyimpan sesuatu ke file data. Sementara untuk Sistat sistem, ini merupakan plot yang dapat diedit dan diberi anotasi, namun plot ACF, PACF, dan CCF tidak memiliki nilai numerik. Jumlah maksimum iterasi dan kriteria konvergensi dapat ditentukan. Sistat melakukan differencing pada leg lebih besar dari satu dengan cara yang mirip dengan SPSS. Next, Mas. Iya. Izin selanjutnya saya melanjutkan path analysis. Mungkin ini agak berbeda dengan time series ya, yang ini mungkin lebih pacet secara sifat. Nah, ini introduction. Jadi model path analysis ini digunakan untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh baik yang bersifat kontinu maupun diskrit dari seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi variabelnya bisa lebih dari satu. Nah, model path analysis ini sebenarnya ini bagian dari persamaan struktural atau yang kita kenal dengan SAM, khususnya yang memang melibatkan multiple regression analysis faktor. Jadi seperti yang terlihat dalam gambar, jadi mirip dengan SAM itu sendiri, multiple faktor. Nah, di sini memang ini menarik karena dia dapat multidimensi dan memang memungkinkan pengujian lengkap dan simultan dari semua hubungan. Nah, ini peneliti sangat dimudahkan dengan membuat rangkaian hubungan antar variabel ini. Jadi ada hipotesis yang memang dibangun sehingga memperjelas ide peneliti tentang hubungan antar variabel dan dapat langsung diterjemahkan dalam persamaan yang memang bisa disampaikan dalam slide ini misalkan. Nah, ini ada persamaan diagram jalur. Jadi ini sangat sederhana contohnya, persamaannya juga bisa teman-teman lihat ini bagaimana kemampuan koordinasi pegawai dan motivasi itu secara simultan dan signifikan punya pengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, kemudian apa itu manfaat path analysis? Itu ada 4 di antaranya, yaitu yang pertama explanation, jadi penjelasan itu path analysis mampu menjelaskan bagaimana fenomena atau permasalahan tersebut diteliti. Jadi ini bersifat lebih kepada konfirmatori ketimbang exploratory teknik.
Kemudian yang kedua itu determinan faktor, jadi penentuan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya, karena memang di sini melibatkan banyak atau multiple faktor sehingga bisa dihitung mana yang paling kuat. Kemudian juga dapat menelusuri jalur-jalur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, termasuk misalkan ada beberapa efek seperti mediasi, efek perantara atau intervention variabel misalkan. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah sebagai prediksi. Jadi memprediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas yang telah ada. Di sini bisa bersifat kualitatif. Kemudian yang terakhir itu adalah model testing. Jadi menguji keajekan model sendiri. Jadi model yang sudah dibangun tersebut bisa yang sesuai teori dan hipotesis yang relevan itu bisa dibangun atau bahkan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan data faktual yang ada. Kemudian ini beberapa yang perlu diperhatikan dalam PET analisis. Yang pertama adalah perancangan model atau bagaimana kita menyusun hipotesis atau persamaan struktural itu sendiri. Yang pertama adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Jadi PET analisis itu tentu harus mempunyai teori ataupun konsep yang sudah diuji sebelumnya, yang sudah matang. Kemudian juga hubungan antar variabel itu adalah linear, aditif, dan hanya kausal satu arah. Jadi kalau kausal dua arah itu tidak bisa. Kemudian keandalan dalam model pengukuran ini bisa dipertanggungjawabkan karena memang kita bisa menghilangkan atau meminimalkan kesalahan dalam pengukuran. Jadi ketika hubungan antar faktor itu kita periksa, kemudian kita melihat kesalahan di sana, itu jalurnya bisa dibuang atau bisa kita hapus sehingga tersisa varian-varian umum yang memang sifatnya valid dan reliable. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan hubungan antar variabel dapat dibuat model hipotetik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pendugaan parameter. Jadi di sini hampir sama dengan bagaimana kita menghitung korelasi gitu ya, menghitung koefisien jalur regresi standar case untuk jalur satu arah, kemudian juga bagaimana kita menghitung koefisien korelasi R untuk jalur bolak-balik. Di sini kita juga bisa menghitung koefisien jalur secara simultan maupun secara individu, serta koefisien yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah validitas model itu sendiri. Jadi di sini ada uji validasi koefisien PET yang memang pada setiap jalur itu bisa dihitung pengaruh langsungnya, sama dengan penghitungan pada regresi menggunakan nilai P dan juga uji T. Jadi pengujian koefisien regresi variabel dapat dilakukan secara parsial. Kemudian yang terakhir, jalur-jalur yang tidak signifikan itu bisa dibuang atau bisa dihapus sehingga memperoleh model pengukuran yang memang didukung atau sesuai dengan data empirik yang diperoleh. Selanjutnya jurnal review. Mungkin yang pertama silakan Mbak Dita. Terima kasih Mas Eko. Yang pertama jurnal saya ambil dari Scientific Data berjudul Multitask Learning and Benchmarking with Clinical Time Series Data. Ini jurnal dibuat di tahun 2019. Jadi healthcare sendiri merupakan salah satu hal yang menarik dalam penggalian data dan pembelajaran mesin. Keberhasilan penerapan catatan kesehatan elektronik atau e-health record EHR menciptakan ledakan dalam data klinis digital yang tersedia untuk analisis. Tetapi kemajuan dalam pembelajaran mesin untuk penelitian perawatan kesehatan sulit diukur karena tidak adanya benchmark yang tersedia untuk umum. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mengusulkan 4 tolak ukur prediksi klinis menggunakan data yang berasal dari database Medical Information Mark for Intensive Care atau MI atau MIMIC II atau MIMIC 3 yang tersedia untuk umum. Tugas-tugas ini mencakup berbagai masalah klinis termasuk pemodelan risiko kematian, peramalan atau prediksi lama tinggal di rumah sakit, mendeteksi penurunan fisiologis dan klasifikasi phenotype. Peneliti mengusulkan garis dasar linier dan saraf yang kuat untuk 4 tugas dan mengevaluasi efek pengawasan mendalam, pelatihan multitugas, dan modifikasi arsitektur khusus data pada kinerja model saraf tersebut. Peneliti
Next, Mas. Oke. Peneliti mengusulkan rangkaian benchmark publik yang mencakup 4 tugas prediksi klinis yang berbeda yang terinspirasi oleh peluang untuk data klinis besar dibahas seperti yang dibahas oleh Bates et al. Bahwa mortalitas di rumah sakit, bahwa ada 3 hal, yaitu mortalitas di rumah sakit, dekompensasi fisiologis, dan lamanya rawat inap, serta klasifikasi phenotype. Berasal dari database Medical Information Mart for Intensive Care yang tersedia untuk umum. Tolak ukur peneliti berisi time series multivariate yang lebih dari 40.000 masa inap di unit perawatan intensif atau di ICU, serta label untuk 4 tugas yang mencakup berbagai mesin klasik untuk mempelajari masalah dari klasifikasi time series tersebut, multilabel hingga regresi. Data ini cocok untuk penelitian tentang topik yang beragam seperti data non-acak, kemudian juga analisis time series. Hasilnya, peneliti menyusun subset dari database, mohon maaf, masih di hasil ya, hasil peneliti menyusun subset dari database MIMIC 3 yang berisi lebih dari 31 juta kejadian klinis yang sesuai dengan 17 variabel klinis yang tercantum di yang bisa tercantum pada penelitian ini. Kejadian ini mencakup 42.276 masa inap di ICU dari 33.798 pasien. Peneliti mendefinisikan 4 tugas benchmark pada subset ini. Yang pertama adalah prediksi kematian di rumah sakit. Di sini memprediksi angka kematian di rumah sakit berdasarkan 48 jam pertama perawatan di ICU. Kemudian yang kedua adalah prediksi dekompensasi, memprediksi apakah kesehatan pasien akan memburuk dengan cepat dalam 24 jam ke depan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menggantikan skor peringatan dini yang saat ini digunakan di rumah sakit. Karena kurangnya golden standard untuk mengevaluasi skor peringatan dini tersebut, peneliti meneruskan pekerjaan sebelumnya dan mendefinisikan tugas untuk memprediksi kematian dalam 24 jam berikutnya pada setiap jam perawatan di ICU. Yang ketiga, prediksi lamanya rawat, memprediksi sisa waktu yang dihabiskan di ICU pada setiap jam rawat inap. Prediksi yang keempat adalah klasifikasi phenotype, mengklasifikasikan mana dari 25 kondisi perawatan akut yang ada dalam catatan rawat inap ICU pasien tertentu. Metode pada penelitian ini terdiri dari 3 subbagian, di mana menjelaskan proses data benchmark dan pembuatan tugas bersama dengan metrik evaluasi di subbagian pertama. Subbagian kedua menjelaskan model dasar linear dan saraf untuk tugas benchmark, dan subbagian ketiga menjelaskan pengaturan eksperimental dan pemilihan model. Selanjutnya, untuk baseline yang digunakan, peneliti membahas 2 set model yang dievaluasi masing-masing dari 4 tugas benchmark tersebut, yaitu regresi linear dengan fitur rekayasa dan jaringan saraf berbasis LSTM. Yang kedua, telah terbukti secara efektif untuk memprediksi klinis dari rangkaian waktu fisiologis. Untuk LSTM, peneliti meninjau definisi dasar arsitektur LSTM, kemudian juga pra pemrosesan data dan fungsi kerugian untuk setiap tugas tersebut. Selanjutnya, regresi logistik. Untuk garis dasar regresi logistik, peneliti menggunakan versi fitur rekayasa yang dijelaskan dalam Lipton et al. Dan untuk setiap variabel menghitung 6 fitur statistik sampel yang berbeda pada 7 urutan berbeda dari time series tertentu. Fitur pre-urutan ini termasuk minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, kemiringan, dan jumlah pengukuran. Dan 7 urutan berikutnya termasuk dalam rangkaian time series, 10% waktu pertama, 25%
yang 25% pertama, lalu 50% pertama, 50% terakhir, 25% terakhir, dan 10% terakhir. Ketika suburutan tidak berisi pengukuran fitur yang sesuai dengan suburutan tersebut, maka langkah selanjutnya ditandai hilang. Silakan Mas Eko. Ya, selanjutnya contoh yang kedua ini tentang self-efficacy yang bertindak sebagai mediasi di tenaga kesehatan yang memang mempunyai peran untuk perawatan terhadap masalah obesitas pasien. Ini tenaga kesehatan di sini memainkan peran kunci dalam pencegahan dan pengobatan kelebihan berat badan dan obesitas. Tetapi banyak yang menyatakan mereka kurang percaya diri, kurang self-efficacy, sehingga ada beberapa yang memang kurang maksimal dalam memberikan perawatan terhadap pasien, terutama yang menderita penyakit obesitas. Nah, di sini hipotesisnya dapat kita lihat dari grafik di bawah ini. Jadi ada 5 faktor yang memang sudah dibangun dalam teori ini. Kemudian ada self-efficacy, kemudian bagaimana manajemen dari pengobatan obesitas itu, hipotesis obesitas tersebut. Nah, di sini disimpulkan memang teori self-efficacy berguna dan memang dapat menunjang gitu ya praktek dalam manajemen obesitas perawat. Jadi ada beberapa intervensi yang memang harus dilakukan oleh manajerial rumah sakit tersebut. Di sini bisa kita lihat dari hasil studinya. Jadi data koleksinya dari kuesioner yang disebar ada 588 responden, kemudian yang valid dan kembali kepada peneliti ada 420. Dari data tersebut diolah, kemudian dari tahapan bagaimana menghitung analisis bivariat yang dapat teman-teman juga lihat di tampilan ini. Di sini terlihat bahwa variabel-variabel tersebut cukup signifikan ya, terutama yang self efficacy terhadap terhadap PRI, terhadap TWB, terhadap PS dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat dari bintang 2 yang muncul. Nah, di situ berarti dia signifikan. Kemudian kita bisa melihat analisis jalurnya. Jadi berdasarkan model hipotesis yang tadi telah kita sebutkan itu, ketika tergambarkan dalam PET analisis seperti ini teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini PS, PB, TWB itu yang teamwork gitu ya, yang PRI, SE, kemudian weight management praktik. Di sini dilihat ada jalur yang memang jalur langsung antara TWB dengan WMP dan PRI dengan WMP. Karena dia nggak signifikan maka dia hilang sebenarnya dalam grafik tersebut ini. Kemudian bisa kita lihat di sini nilai-nilainya gitu ya, yang signifikan, yang lemah itu bisa kita lihat dari grafik ini. Dan di tabel 4 ini kita bisa melihat dia melakukan uji model selama 3 kali ya, 3 kali. Jadi yang pertama yang inisial model 1, di situ bisa kita lihat nilai AIC-nya 59, kemudian di model 2 dengan meremove PET atau jalur TWB dan WMP, kemudian nilainya sedikit berubah. Kemudian yang terakhir meremove dari PRI ke WMP jadi 5790. Di sini kita bisa melihat bahwa SE atau self efficacy itu mempunyai peran mediator sebenarnya, kecuali yang PS dan WMP yang memang ada signifikan yang langsung korelasinya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.